Setelah itu, setelah pendaki lewat, kira-kira itu 10 menitan, ada yang lewat lagi mas, tapi bukan pendaki sekarang. Terus apa? Saya yang posisinya agak belakang, mungkin di belakang ada teman saya lagi mas ya, dan 2 teman cewek saya itu di depan kita gitu. Saya dan teman saya itu menemukan softtek yang berjatuhan di situ. Pembalut yang berjatuhan di situ. Awalnya teman saya itu kayak rada apa nih gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nur Hikam Maulana Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya, dimana dulu pernah mengalami kejadian horor di Gunung Cermai dan menemui salah satu pendaki cewek yang membawa 2 orang anak. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel ini berkembang, dan yang bagi yang baru mampir jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk sahabat semua yang mempunyai kisah horor serta ingin diangkat ceritanya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman horornya, kita lewatkan dulu yang satu ini. Mang, cilor mang. Ya, dengan Mas Osen. Oke. Katanya dulu pernah tersesat 3 hari ya di Gunung Cermai. Tersesat 3 hari. Dan menemui pendaki yang membawa 2 anak kecil itu ya. Kecil. Bisa diceritakan dari awal Mas, gimana kejadiannya itu? Oke. Dari awalnya, dari 2019, Iya. tepatnya bulan Oktober, kita bersebelas 11 orang. 11 orang pengen mendaki gunung lewat jalur yang terekstrim di Cermai. Jalur paling ekstrim. Paling ekstrim dan kental misisnya gitu. Oh, masih kental. Masih kental banget misisnya. Dari Linggarjati. Di situ kita berangkat sekitar jam 8. Jam 8 pagi. 8 pagi. Berangkat jam 8 pagi. Kita sampai Linggarjati itu siang. Jam 10-an. Di base camp itu. Di base camp jam 10-an. Karena perjalanan 2 jam mas, cukup lama gitu. Iya. Setelah itu kita isoma, makan segala macem, kita sholat dulu, duhuran. Setelah selesai, kita bersebelas doa, Iya. lanjut perjalanan pertama kali kita ke Cibunar, Lewat Cibunar. lewat jalur Cibunar. Untuk awalnya biasa aja mas, Iya. mulus-mulus aja gitu perjalanan. Nah, pas kita ke Cibunar, ke pos 1, itu kita mutusin buat rehat lagi mas. Iya, Santai lah, perjalanan santai gitu. Jadi kita kayak minum, kita nyemil-nyemil di situ dulu, di pinus-pinus 1. Terus rada jam 1:30, Iya. kita lanjut lagi mas. Jam 1-an lah. Ya. Jam 1-an kita lanjut lagi menuju pos 2. Iya.
Pondok Kondangamis pos berapa? Wah nggak tahu tuh. Kira-kira Pos 3 lah ya. oh, pos ya. Pos 3. Nah, setelah kita udah ngelewatin pos 2, aman, lancar, kita sampai ke pos 3, Iya. memutuskan untuk rehat lagi mas, kembali rehat lagi. Karena kita nggak pengen buru-buru gitu, Ya, misalnya santai, perjalanan santai gitu. Untuk ke pos 3 kita rehat lumayan lama. Kita juga sempat ngambil video di situ mas. Iya. Masih nyantai di shelter. Semuanya berjalan dengan ya semestinya lah, masih aman-aman aja. Setelah kita istirahat, kita lanjut lagi menuju pos 4 dan seterusnya lah, gitu, Mas. Setelah kita sampai ke pos 5 di kuburan kuda, itu hari itu yang mulainya terang, biasa saja cerah, tiba-tiba mendung mas, gelap. Untuk jam masih sore gitu. Iya, jam berapa kita tadi? Kira-kira itu jam setengah empatan lah. Setengah 4. Di situ. Hawa mulai mendung. Kalau di gunung kan emang cuaca tuh nggak bisa diprediksi mas ya. Iya. Kadang hujan tiba-tiba atau apa. Ya kita anggapnya biasa aja karena ini di gunung mas. Gitu. Nggak ada tanda-tanda apa-apa. Tiba-tiba hujan mas, gede banget. Udah, rentak aja gitu. Hujan. Kita juga nggak sempat siap-siap untuk nyiapin segalanya kayak jas hujan apa gitu. Belum pakai juga itu. Langsung kita gegas buat siapin tenda mas. Hujan-hujanan bersebelas. Siapin tenda, kita amanin carrier gitu kan, tutupin. Aman kita tenda. Tenda jadi. Kita masuk semua ke tenda mas. Jadi ada 3 tenda di situ. Kita gelar 3 tenda karena orangnya banyak. Itu 11 orang. 11 orang. Kita gelar 3 tenda. Nah, di situ kita mutusin buat ngecamp lah mas, sambil menunggu hujannya reda gitu. Ternyata hujan gak reda-reda mas. Buset. Sampai habis isya. Dari jam setengah 4. Itu udah di luar dari estimasi kita. Iya. Setelah sampai habis isya hujan itu nggak reda-reda, ya kita nikmatin aja gitu. Kita ngecamp di situ, masih aman mas, belum ada mistis apapun di situ. Setelah itu kita memutuskan buat sedikit istirahat. Kita tidur lah sedikit mas. Gitu. Itu berarti masih di trek ya? Masih di trek. Itu kita gelar tenda tuh di trek mas. Oh di trek. Iya, karena di kuburan kuda kan nggak ada lahan yang begitu besar di situ ya. Buat tenda itu. Emang bukan tempatnya buat ngecamp di kuburan kuda. Gitu. Jadi sebelahnya itu langsung trek gitu. Iya. Karena kita tadi terdesak gitu mas. Gitu. Nah, pada saat jam 9 malam, ya habis isya gitu mas ya. Ada rombongan pendaki yang lewat, mas. Itu awalnya ya pendaki biasa emang lewat gitu mas. Rame gitu rombongan, kayak permisi juga kita juga sapa-sapa gitu. Hanya lewat, sudah aja lewat. Setelah itu, setelah pendaki lewat, kira-kira itu 10 menitan, ada yang lewat lagi mas, tapi bukan pendaki sekarang. Terus apa? Jadi kayak telapak kuda gitu mas. Oh kaki kuda. Kaki kuda gitu. Awalnya kita mikir kayak suara pendaki lagi nih gitu, suara pendaki. Tapi pas di telaah lagi gitu mas ya, suara ini rada beda gitu. Kok banyak banget gitu, banyak banget, tak.
Kalau pendaki mungkin ada suara orang gitu. Iya, Mas, suara kayak orang ngobrol lah gitu di trek gitu ya. Kayak gini gitu. Wah, ada yang ngeberes gitu. Mungkin dari salah satu kita udah ada yang paham ini suara apa gitu. Cuman karena di gunung kita nggak boleh ngeliatin di situ Mas ya. Jadi kita sekedar tahu aja lah, oh ini. Gitu kan. Sebelumnya itu kita tuh nggak tahu Mas bahwa ngecamp tuh di kuburan kuda. Tadinya belum ngira. Tadinya belum ngira itu kuburan kuda gitu. Setelah kita sadarnya itu pas udah prepare lagi mau berangkat lagi. Oh ini tuh pos kuburan kuda. Buset. Gitu kan. Kita mulai aduh gitu rada tak gitu di hati gitu, Mas. Iya. Ya. Tapi sesudah kejadian telapak kuda itu jalan lewat, teman saya tuh ada yang pengen kencing Mas. Jadi minta ditemenin sama teman saya lagi gitu. Karena posisinya beda tenda sama saya gitu. Iya. Dia tuh minta kencing dan mungkin yang lainnya lagi pada mager kali Mas ya. Gitu, kayak males untuk keluar gitu karena dingin, habis hujan juga gitu. Dia memutuskan kencing tuh sendirian Mas. Tapi nggak jauh-jauh dari tenda. Gitu. Karena lahannya segitu-gitu aja. Sebelah sananya juga trek. Dia mutusin kencing tuh di sebelahnya tenda lah Mas. Iya. Gitu. Yang dimana di situ ada pohon kecil, kira-kira 1 meter. Pohonnya tuh udah mati gitu Mas. Mungkin karena takut juga, dia kencing juga buru-buru Mas. Buru-buru, nggak sempet permisi, nggak sempet apa. Iya. Dia langsung ditampakin Mas. Buset. Sosoknya gede, hitam. Dia lagi kencing, pas dia nengok ke atas, dak, sosoknya gede. Dia nggak mau cerita, langsung masuk ke tenda, buru-buru, langsung kemulan, gitu, selimutan itu. Dengan ketakutannya, dia katanya sih nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu kan. Emang di situ nggak ada yang tidur kan. Semua kita tuh kayak tidur ngawang aja gitu Mas. Istirahat biasa aja, nggak tidur gitu. Setelah itu sekitar jam 1-an kita memutuskan buat prepare Mas. Jam 1 malam. Buat ke atas. Setelah kita prepare, kita tahu itu kuburan kuda, pos kuburan kuda. Berarti tadi ada yang aneh di situ gitu Mas. Teman saya juga ngalamin kayak gitu, tapi nggak sempat cerita. Dari situ kita mulai berjalan tuh dengan rasa was-was gitu Mas. Gitu. Tapi lihat aja gitu Mas. Karena perjalanan masih jauh, niat kita pengen sampai puncak gitu. Betul. Kita lanjut perjalanan, tidak ada apa-apa Mas, sampai pos Tanjakan Seruni. Jadi sekitaran jam 1 itu kita prepare buat melanjutkan perjalanan sampai pos Pangalap Tanjakan Seruni. Bapak Teres sama Batu Lingga kita aman-aman aja Mas. Iya. Nggak ada kendala apa-apa sampai kita akhirnya sampai di pos Sanggabuana 1 yang kita ngecamp itu jam 10. Jam 9 atau jam 10 pagi gitu, Mas. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Setelah ngecamp di situ, makan apa segala macem, isi stamina kita buat summit ya Mas ya. Iya. Jadi summitnya aja tuh nggak sesuai dengan perhitungan waktu kita Mas gitu, karena summit di siang hari kan. Kita tuh ngejarnya emang sunrise. Iya. Tapi karena ada macam-macam kendala, kita ke plan 2, mungkin kayak sunset mah dapet lah gitu. Berharapnya gitu ya Mas. Iya. Setelah itu lumayan lama kita di pos Sanggabuana 1 Mas. Ya, masih di camp kan? Masih di camp, kita nge-camp lagi di situ. Nah,
Setelah itu terus kita lanjut perjalanan, kita taruhi jadi summit aja gitu Mas ya, kayak naruhi barang-barang di situ, kita bawa secukupnya. Bawanya itu nggak terlalu banyak Mas, karena kita persediaannya itu minim pas nyampe pos itu tuh. Cuman bawa aqua botol, Iya. satu aqua, Satu. botol itu Mas, sama buah-buahan, beberapa biskuit itu terbatas Mas, sama bawa cukup kayak segitu Mas. Kayaknya mie bawa tuh satu tak dua gitu kan, kayak udah bawa gitu. Tapi dengan persediaan air yang sedikit, kita cuman bawa satu botol untuk summit gitu. Untuk 11 orang satu botol aqua. Setelah itu kita naik. Akhirnya kita ngelewatin Sangga Buana 2, itu pos bayangan ya Mas ya. Iya. Aman. Sempat hujan juga Mas di Siang hari itu di pos Sangga Buana 2. Dan ada satu orang yang turun sendiri itu Mas. Udah pakai jas hujan, udah apa gitu, udah rapet. Nah dari situ kita udah mulai ini nih, karena kita nanya kan Mas di sana hujan. Hujan sih gitu, cuman rintik kok gitu, nggak terlalu badai gitu, nggak terlalu gede gitu. Nah, pada akhirnya kita rundingan dulu Mas. Kayak ini gimana, pengen lanjut dulu apa di sini dulu? Ya kalau di sini dulu kita dengan persediaan makanan yang segini gitu, sanggup nggak gitu Mas? Ya sanggup aja. Oke, jadi kita memutuskan buat di situ dulu kayak nyemil sambil ngobrol gitu, santai Mas gitu. Nah, setelah kita lanjut itu pas di Pengasinan, kita sampai ke Pengasinan, Pos Pengasinan itu emang udah nggak hujan Mas. Tadinya habis hujan gitu, jadi kayak basah gitu sedikit lah, kayak masih mendung cantik. Mendung cantik gitu. Nah setelah di situ banyak juga dari kita yang sedikit santai gitu melakukan perjalanan gitu Mas, karena udah kelihatan gitu kayak pemandangan masih kelihatan, mungkin walaupun kayak kabut tuh ada gitu Mas, kayak lewat lagi gitu, terus lewat lagi, hilang lagi. Saking santainya sampai terlena Mas di Pengasinan gitu. Sampai akhirnya dari tim kita tuh ada yang minum lagi, dengan persediaan air yang sedikit itu ada yang nyemil lagi gitu Mas ya. Padahal masih jauh gitu Mas untuk itu. Ke puncak itu masih jauh berarti? Ke puncak, ke Pengasinan. Oh, ke Pengasinan. Itu berarti jalan menuju Pengasinan Mas ya. Maksudnya pos Pengasinannya itu masih jauh gitu. Kita tuh berarti menuju Pengasinan. Tapi kita udah kayak udah Pengasinan nih gitu, udah deket nih gitu, kita udah ngerasa kayak gitu. Jadi terlena aja gitu Mas, santai kita di situ. Pas itu ada kabut tebal Mas, kabut tebal lewat. Nah, di situ kita udah mulai kayak mulai apa ya, was-was ini ada apa gitu, mungkin kayak pengen terjadi badai. Kita kabut tebal lewat, terus sempet gerimis juga Mas. Kita tuh sampai cari celah-celah bebatuan itu Mas, buat ngindarin buat ngindarin angin yang gede itu sama kabut hitam itu. Kita sedikit ngerayap buat sampai ke Pengasinan itu Mas, ngerayap sedikit, dan pada akhirnya kita kehabisan minum. Buset. 11 orang cuma saya bawa 11 orang satu botol aqua. Yang gede tuh Mas, satu botol yang gede. Udah mulai ya paling tinggal 1/4 lah gitu. Dengan persediaan segitu. Nah, niatnya kita tuh pengen masak mie Mas. Ya masak lah di Pengasinan, di posnya itu, pas posnya. Setelah itu kita ada ambisi buat cepat sampai ke Pengasinan gitu Mas ya. Berharap juga ada
pengairan di situ Mas. Iya. Kita bisa ambil air lagi gitu kan. Setelah kita sampai merayap sedikit-sedikit terus sampai ke Pengasinan, sedikit lega Mas, Ya. sedikit lega. Nah, aman lah ya, aman. aman. Udah alhamdulillah nyampe gitu kan. Puncak juga udah sedikit kelihatan gitu kan. Di atas cerah, tapi di bawah hitam, mendung, awan semua Mas. Oh, dia itu batas vegetasi. Batas vegetasi itu awan semua di bawah kita tuh. Jadi saya yang biasanya kalau udah Pengasinan tuh kerasanya tuh ya udah kelihatan semua lah Mas, indah lah gitu. Di situ disambut dengan tembok putih Mas, awan. Oh, iya. Awan tembok putih. Awan gitu di situ. Nah, udah kita walaupun nggak ada air, kita cemil-cemil dan ada salah satu teman yang memutuskan kayak, ayo cari air di sini gitu kan. Pengasinan. Nah, katanya sih ada perairan di situ, sumber air di situ tuh. Ada yang tahu setelah teman saya kesana itu kering Mas. Padahal habis hujan gitu kan di situ tuh. Cuman emang mungkin bulannya kayak hujan terus kayak mungkin bulannya sih kemarau, cuman sering hujan gitu kayak datang sedikit-sedikit gitu. Itu sama sekali nggak ada perairan. Di situ kita kaget Mas. Lah ini buat apa gitu kan, ibaratnya itu buat pengganti perut kita gitu kan Mas. Selain airnya nggak ada, kompornya nggak kebawa. Buset. Kompornya nggak kebawa Mas. Waduh gitu kan. Di situ juga udah mulai ricuh lah suasana Mas. Dari perut kelaparan, gitu kan. Terus keausan. Mungkin kalau lapar sih masih bisa ditahan. Iya. Kalau air kan itu utama banget ya Mas, sumber utama. Itu yang paling dapat, aus banget di situ. Dan ada satu teman cewek saya. Iya. Jadi teman cewek itu temennya saya. Iya. Yang bawa temen gitu Mas. Salah satunya itu ada cewek di situ. Dia bawa teman ceweknya di situ. Jadi kalau saya masih belum terlalu deket lah gitu. Yeah. Nah, di situ ada salah satu teman cewek saya yang perutnya itu ada mah. Tapi di situ belum terlalu itu Mas, jadi kayak masih tanda-tanda aja gitu. Iya. Ini kayaknya perutnya sakit, tapi dia nggak bilang. Nah, kalau lagi sakit itu. Iya, nggak bilang kalau dia ada riwayat mah atau apa gitu. Dia cuman bilang perutnya nggak enak, itu aja. Oh yaudah kita suguhin kayak biskuit apa gitu, kayak buah-buahan. Setelah itu ya minum obat aja gitu karena nggak ada air gitu. Nggak apa-apa, seret-seretan aja gitu. Gitu kita foto-foto sambil ya dengan perut kelaparan, haus sama belum tidur. Jadi semalam itu kita semuanya ternyata itu cuman tidur awang-awang aja Mas, awang-awangan aja, tidur ayam lah kalau bahasa sininya gitu ya, tidur ayam gitu. Aduh, di situ udah mulai. Dari situ udah mulai kayak dari teman-teman saya juga ada yang pendapat di sini aja, ada yang ambisi buat langsung naik ke atas lagi lanjut gitu Mas. Ada yang mutusin saya di sini, saya lanjut, nggak apa-apa kalian di sini, gitu. Pokoknya udah simpang siur di situ Mas. Di satu sisi kita udah kalau misalnya udah ada komitmen bahwa kalau sampai semua, kalau nggak sampai ya nggak sampai semua, gitu kan. Karena kalau saya mah ngikut aja lah, ngikut yang mana yang inilah. Kalau misalnya kuat ya ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kita juga enggak sekali dua kali kok nyampe puncak gitu kan, enggak terlalu. Setelah itu kita cukup sampai di Pengasinan Mas, perjalanan kita. Iya. Kita nggak bisa melanjutkan setelah dirundingkan itu. Jadi itu jam berapa itu kira-kira? Kira-kira itu jam 2 Mas. Jam 2 siang Pengasinan. Jam 2 siang Pengasinan. Kita perjalanan terakhir di situ, kita cukup sampai di situ aja. Kita foto-foto lah seadanya, walaupun pemandangan kita nggak dapet, cuman kita dapat momen mah, itu lumayan Mas.
Setelah itu kita melanjutkan perjalanan turun, Mas. Karena posisinya kita takut turun malam gitu kan, karena tidak perbolehkan juga kan turun malam tuh. Berarti itu belum sampai puncak? Belum sampai puncak, Mas. Kita turun dengan bawa oleh-oleh pengasinan aja itu. Iya, enggak, puncaknya kita nggak dapat gitu. Setelah kita melanjutkan turun terus sampai menuju pos Sanggak Buana, Sanggak Buana 2. Setelah itu nyampe pos Sanggak Buana 1 yang kita ngecamp tuh, Mas. Rada lama, jadi kenanya itu sekitar jam berapa ya? Sore lah, jam 3-an. Jam 3-an. Karena kita juga merayap kan, ada yang sakit perut juga di situ. Jam 3-an kita ke pos Sanggak Buana. Terlalu lama, Mas. Jadi ibaratnya energi udah mau habis. Apa aja udah kekuras lah. Udah kekuras. Apa aja kita cari, Mas. Dari segi buah-buahan yang ada di situ, gitu kan. Itu ada buah-buahan tuh pas pengen nyampe pos Sanggak Buana 2. Gitu. Kayak buah-buahan, terus pohon begonia gitu, Mas. Kita babadin semua itu, Mas. Buat ganjel lah ibaratnya, pengganti haus gitu. Akhirnya kita turun dengan ya sedikit kita sampai pos Sanggak Buana 1. Oke, kita rehat dulu di pos Sanggak Buana 2, sorry. Pos Sanggak Buana 2 kita rehat dulu, belum sampai tenda, Mas. Terus kita turun lagi ke pos Sanggak Buana 1. Aman tuh, udah mulai poya-poya di situ. Karena udah udah sampai ke tenda kita gitu, yang ya banyak makanan di situ lah, Mas. Banyak makanan, minum juga masih ada gitu di situ. Karena kesalahannya itu kita cuman bawa 1 botol pas summit, Mas. Kesalahannya di situ. Karena ngirit-ngirit, Mas. Di situ persediaan tuh tinggal 4 botol di bawah summit 1. Sama pas kita turun dari pengasinan, pas sampai tenda, wah, poya-poya, Mas. Segala masak mie, dari makan apa segala macam, minum itu banyak banget, Mas. Pada minum banyak banget karena kita udah kausan, laparan banget, Mas. Minum di situ, alhamdulillah. Tanpa disadari kita itu udah menghabiskan banyak banget air, Mas, di situ, Mas. Persediaan air itu tinggal 1 botol setengah. 1 botol setengah buat turun. Di situ posisinya nggak ada pendaki selain kita. Kalau pendaki yang pas naik di Kuburan Kuda itu dia ngecamp di pengasinan. Dia nggak tahu, dia di situ kayak gelar tenda kayaknya tuh. Gelar tenda di situ, padahal di situ rawan badai gitu. Nah, terus kita tanpa disadari dengan persediaan air segitu, udah aja kita stop gitu kan. Stop, udah. Kita nyemil-nyemil yang lainnya aja gitu, yang cemilan-cemilan yang masih banyak. Jam berapa ya? Jam 4-an itu sore. Nggak tahu jam setengah 4. Jadi kita setengah jam di situ, Mas. Kayak masak-masak, minum sampai setengah jam di situ. Dari jam 3 nyampe Sanggak Buana 1 ya, Mas ya. Nyampe tenda. Sampai setengah 4 kita prepare lanjut turun, Mas. Nah, di situ kita kayak briefing dulu lah. Kira-kira nyampe base camp itu jam berapa gitu kan. Ya kita udah patokin mah, karena kalau turun biasanya kita cepet gitu, misalnya lari gitu. Itu biasanya itu habis maghrib. Ya jam 8-an lah gitu, habis isya berarti jam 8-an malam. Nggak sampai segitu, Mas, jam 7-an kayaknya, Mas. Udah sampai bawah gitu. Jam 7 malam gitu, sore. Oke aja. Kita targetkan jam 7 gitu, sampai bawah. Cepat-cepatnya jam segitu. Kalau lambat-lambatnya paling jam 8-an gitu, Mas. Karena kita juga menghindari perjalanan malam banget, Mas, untuk persediaan makanan dan minuman yang sedikit gitu.
Kita turun sore-sore dengan cepat gitu ya. Pas turun dari Sangga Buana 1, dari perjalanan turun itu kita sudah ada firasat nggak enak mas. Jadi kayak banyak banget kejadian gitu yang aneh-aneh gitu, dari mulai kita kehujanan di kuburan kuda, terus kita ada kendala di Pangasinan gitu mas ya. Mungkin itu kayak iklim alam lah mas ya. Iklim gunung kayak gitu. Kita positif aja, cuman rada beda nih gitu. Nah itu rada beda. Setelah kita melanjutkan perjalanan dari Sangga Buana 1, pas di Batu Lingga, posisinya sore mas, jam 4 lebih lah, belum jam 5, sore-sore gitu. Itu di situ kan treknya tuh turun banget ya mas ya, terjal gitu, turun. Pada pos Batu Lingga, dengan perjalanan yang cukup terjal di situ mas, saya yang posisinya agak belakang, mungkin di belakang ada teman saya lagi mas ya, dan 2 teman cewek saya itu di depan kita gitu. Saya dan teman saya itu menemukan softtek yang berjatuhan di situ. Pembalut yang berjatuhan di situ. Awalnya teman saya itu kayak rada apa nih gitu kan. Terus teman saya yang di belakang tuh ngomong gitu, ini apa gitu, punya siapa? Saya sama teman saya kan nggak tahu punya siapa gitu. Itu kelihatan Kelihatan di trek kan itu berjatuhan itu di trek gitu mas. Waduh, saya teman saya memutuskan buat berhentiin semuanya mas. Kayak itu yang di depan berhenti dulu gitu, sini dulu gitu. Karena takutnya ya dari rombongan kita gitu mas. Kita naik, teman-teman naik lagi, saya juga naik ke situ, ke tempat pembalut yang berjatuhan itu. Tapi kita nggak pegang karena kita kayak punya siapa gitu kan. Terus dari temen cewek saya itu ternyata ada yang haid mas di situ, dan dia pun ngecek, wah iya bener punya dia gitu mas. Lah kok bisa cek-cekan gitu, nggak tahu katanya gitu. Ya mungkin nggak disengaja, jatuh gitu. Nggak disengaja jatuh gitu, nggak tahu gitu. Nah di situ teman saya bilang, kok lagi ada halangan, nggak pas di bawah nggak briefing dulu sih gitu kan, nggak bilang ke kita dulu gitu kan, biar kita kan ada antisipasi gitu kan dari kita, siap-siap lah, karena dia malu gitu mas kalau bilang, ada takut juga gitu, karena dia ada ambisi banget pengen ke puncak Cermai gitu. Dari teman saya di situ kayak nggak gitu caranya teman saya gitu kan, ini masalahnya di gunung gitu kan. Ya intinya dia si ceweknya sama ada pacarnya juga mas. Nah, si pacarnya minta maaf ke semua rombongan kita gitu, minta maaf karena nggak ngasih tahu awalnya gitu. Ya udah, untuk pembalut ini gitu kita bawa lagi, kita kresekin gitu mas, kita bawa, diamankan lah ibaratnya, kita amankan, kita lanjut turun mas. Nah di situ juga mulai aneh mas gitu. Ya berarti sore itu ya? Sore itu mas. Di situ udah mulai aneh, dari pembalut jatuh gitu kan mas ya, berceceran gitu di situ. Kita lanjut jalan. Setelah kita lanjut jalan itu mas, setelah kita melewati kejadian itu di Batu Lingga, kita turun lagi. Ada salah satu trek yang lebih terjal, lebih tajam dari Batu Lingga mas. Itu di pos Bapak Tere. Itu yang kedua kalinya mas, bahwa pembalut itu jatuh lagi mas.
jatuh lagi. Cuman waktu di Batu Lingga kan jatuhnya banyak mas. Kalau di situ cuman satu pembalut, cuman jatuh lagi, ada lagi di situ mas. Ini apa lagi kata. Lah, padahal tadi udah diamankan kan gitu. Kita semua tahu gitu kan. Tapi ini ada lagi gitu. Apakah bukan dari rombongan kita atau gimana gitu. Tapi sebelum ya pas kita naik tuh nggak ada rombongan yang turun mas. Semuanya itu ada di atas. Dan kita naik pun nggak ada apa-apa, nggak ada pembalut, nggak ada sampah, nggak ada apa di situ. Nah, pas kita turun itu ada itu mas pembalut itu. Aduh, kita mulai aneh nih kayaknya. Udah 2 kali kita nemuin kayak gitu. Kita bungkus lagi, kita amankan lagi, masukkan lagi. Ayo kita lanjut lagi gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Yang penting doa aja lah biar kita cepet-cepet sampai base camp gitu. Setelah kita lanjut ke pos tanjakan Seruni, aman, pos Pangalap aman. Pas di Pangalap rada turun menuju kuburan kuda, itu udah mulai maghrib mas. Udah mulai maghrib, dan salahnya itu dari rombongan kita itu nggak ada yang berhenti mas gitu, karena suara maghrib juga nggak ada, masih awang-awang gitu mas ya. Tapi pas kita lihat jam itu udah setengah tujuh malam. Wah berarti udah maghrib, berarti kita tuh jalan mas. Setelah sadar itu kita berhenti dulu mas, kita minum dengan persediaan air yang tinggal 1 botol setengah itu gitu kan. Kita awet-awet tuh mas, dan di awet-awet tetap aja nggak awet mas. Tetap habis ya. Tetap habis itu mas. Nah, jadi tinggal setengah botol lah mas, buat kita sampai bawah, sampai base camp itu untuk bersebelas. Untuk perairan segitu, tapi untuk makanan sih kayaknya masih ada gitu, masih banyak untuk makanan. Setelah itu kita sampai ke kuburan kuda, baru saja sampai pos mas. Itu teman saya itu salah satunya yang cowok ketimban pohon. Jadi ranting pohon yang gede tapi mas, itu kayak udah keropos gitu. Secara cepat itu mas. Kejadiannya nggak tahu. Saya itu di posisinya di depan, teman saya paling belakang. Itu yang dihantam itu mas, yang paling belakang. Tapi nggak apa-apa deh. Alhamdulillah nggak apa-apa. Setelah dengan cepatnya gitu mas, kerasa, kena langsung jatuh dia, kayak duduk gitu. Langsung kita lari ke atas semua. Nyelamatin itu nggak apa-apa gitu, apa kita cek lah gitu, kayak tanyain nggak apa-apa yang terjadi apa gitu. Ternyata ranting pohon mas, gede mas. Untungnya nibaninnya bukan nibanin dia. Kalau nibanin tengkuk dia mungkin kayaknya udah pingsan tuh dia mas. Nibaninnya carrier, tas carrier dia gitu. Nah masih untung tuh alhamdulillah. Cuman jatuh doang lah, kaget gitu mas. Pas jatuh itu tuh kata teman saya mas, dia tuh sedikit kayak ngelamun gitu mas. Ya ngejeda gitu kayak duduk terus ngejeda gitu, diam dulu terus langsung gini lagi. Nah, wah ini ada apa gitu kan di sini tuh udah mulai nih mas. Nah pas itu kita break lagi, kita istirahat lagi, kayak relax lah, relaxin semuanya gitu keadaan. Tapi posisinya di situ udah pada ngawang semua mas, karena kita seharian belum tidur. Pas malam juga kita nggak tidur, kita lanjut perjalanan. Posisinya belum tidur semua, pada ngawang semua itu. Ada kejadian yang dimana saya itu kayak ada yang nyenggol bagian belakang mas. Ada yang noel gitu. Ada yang noel gitu mas. Tapi ranting. Tapi ranting mas, alhamdulillah ranting nih, masih aman ya. Tapi udah kaget banget sih itu mas. Di situ kita rehat, kita relaksasi. Teman saya yang tadi hide itu kena mah di situ. Kena mah.
jadi kumat gitu ya, kumat. iya mahnya itu kambuh gitu mas. Saya dan teman-teman berusaha buat sedikit menyembuhkan mah itu, memaksa untuk bukan memaksa, kayak menyuguhi makanan-makanan sama sedikit minuman mas, yang tinggal sedikit banget itu mas. Karena sebelumnya itu kita udah buat relaksasi gitu ber-11 gitu, minuman tinggal sedikit banget mas. Mangga dimakan dulu kayak biskuit gitu karena kita nggak sempet masak mas. Iya. Di situ makan biskuitnya terus minum, setelah itu minum obat gitu kan. Ada teman saya yang mencoba buat itu, tapi dia nggak mau mas. Nggak mau, udah pokoknya nggak mau. Teman saya mencoba negosiasi lagi, nggak mau pokoknya. Setelah itu dia mulai mau makan biskuit, mulai mau makan biskuit, tapi nggak mau minum obat. Katanya nggak ada airnya, karena airnya tinggal sedikit gitu mas. Ya pasti kurang lah ya. Pasti kurang. Terus kita kan kayak dari tim kan kayak udah nggak apa-apa, cuman buat ngituin obat aja. Nggak mau ah gitu, kayaknya dia nggak enak juga kayaknya mah gitu. Nggak mau nanti kalian kayak gimana gitu, mikirin kita juga. Udah nggak apa-apa lah kata gitu. Nggak mau, pengen langsung turun aja gitu, pengen cepet-cepet sampai base camp. Nah emang kuat gitu kan. Terus ada ya di situ ada perbincangan juga mas, kayak kita tuh udah di sini aja dulu lah gitu, karena posisinya udah malam, kita dengan perjalanan turun juga kayaknya nggak aman gitu. Dan nggak diperbolehkan juga kita turun malam-malam gitu. Lebih amannya mah kita diem lah kalau malam tuh mas, diem istirahat gitu, karena dengan persediaan air juga nggak ada, makanan juga udah ala kadarnya gitu mas ya, tinggal sisa biskuit sama indomie aja mungkin gitu. Buah-buahan udah habis, apa segala macam. Di situ bener-bener kebingungan mas, karena kita sadar juga ini pos kuburan kuda yang tadi kita itu gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir itu setiap kendala itu adanya di situ mas, di kuburan kuda. Pas naik situ, pas turun juga di situ gitu. Kita stucknya di situ mas. Setelah itu saya dan rekan-rekan saya memutuskan gimana kalau kita dibagi aja, bagi kelompok, bagi kelompok. Jadi ada yang turun minta bantuan, terus ada yang di sini juga gitu. Jadi yang turun tuh cuma beberapa aja gitu. Mungkin diambil 5 atau 4 orang gitu. Karena posisinya masih kuburan kuda, angan-angan kita mah kalau diteruskan tuh cepet mas, gitu. Kalau kita turunnya siang, tapi kalau malam kan karena kondisi gelap ya mas ya, terus baterai kita juga terbatas gitu. Akhirnya lama-lama perbincangan di situ. Setelah itu kita memutuskan bahwa yang turun tuh 4 orang. Yang turun 4 orang? 4 orang. Di antaranya itu saya, salah satunya mas. Saya yang menyanggupi buat turun gitu, buat langsung minta bantuan ke atas. Itu 4 orang turun berarti? Di tempat orang turun. Saya, teman saya 2 cowok, sama cewek minta ikut 1. Jadi cewek itu ada 2 mas dalam 11 orang ini mas. Yang 1 yang kena mah itu, yang sakit, yang 1 yang normal, ibaratnya nggak ada riwayat apa-apa gitu. Dia tuh menyanggupi itu dan ingin ikut gitu, ingin ikut ke saya dan teman saya yang 2 itu. Nah udah aja, jadi 4 orang mas yang turun mas. 4 orang turun. Kita juga ya berpisah di situ, kayak udah kita turun gitu mas ya, dengan perasaan yang aduh was-was gimana karena belum tidur ya mas ya. Kita paksakan buat turun gitu, buat nyelamatin teman-teman kita di situ. Karena kita pikirannya udah kemana-mana, nggak bisa mikir jernih ya mas, nggak bisa mikir enak gitu. Jadi kita main ambil keputusan aja gitu, padahal nggak boleh kayak gitu mas, jangan ditiru lah. Jam 7, setengah 7 malam. Di situ kita udah sepakat
ada yang berhenti dan ada yang minta bantuan. Iya. Setelah itu kita turun, Mas. Saya turun berempat, Mas. Sini mulai kejadian-kejadian. Ini di pos berapa kira-kira? Pos kuda menuju pos 4. Pos kuda pos berapa sih ya? Berarti Lingga, Nyai Lingga. Kondang Amis. Oh, Kondang Amis. Pos 3 menuju Kondang Amis. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 pos lagi, Mas, buat sampai ke base camp. Buset. Tapi kita nggak sadar, Mas. Sadarnya itu kuburan kuda tuh kita cuma ngelewatin 2 pos lagi, dan di pos 2 pos itu tuh jaraknya deket-deket. Nah, makanya kita memberanikan diri buat turun. Gitu. Setelah itu, karena kita juga nggak ada pengalaman di jalur Linggarjati, baru gitu. ya, gitu. Baru gitu. Mungkin kalau di jalur lainnya mah kita udah beberapa kali. Kalau di Linggarjati kayaknya baru kali itu, Mas. Semuanya. Oke. Pas turun berempat, untuk teman-teman yang 8 mah di atasnya, Mas ya. Iya. Ada 8 orang di atas yang nemenin si cewek itu. 7 berarti 7. 7 di atas. Iya benar. 7 di atas. 4 yang turun, diantaranya saya dan 3 teman saya, salah satunya itu ada cewek di situ, Mas. Untuk perjalanan turun tuh, aduh, udah parah, Mas. Keadaan semakin parah dari fisik kita gitu, udah mulai. Apalagi bawa yang lagi head itu ya? Yang lagi head di atas. Oh, di atas. Dia pengen melanjutkan turun, cuman dengan kondisi dia yang kesakitan, Mas. Mahnya itu, Mas. Jadi kan kita kan ngambil tindakan buat minta bantuan ke bawah gitu. Mungkin kalau ada orang yang kita buat cepat-cepat itu kasih minum ke atas gitu. Nah, kalau kita nggak nemuin orang, kita ke ranger gitu. Syukur-syukur kita dapat sinyal gitu di tengah perjalanan. Gitu. Setelah kita turun berempat itu, saya, 3 teman saya, udah mulai beda nih, Mas. Suasana nih udah mulai beda. Saya juga meninggalkan teman-teman yang di atas gitu, kayak jadi mistisnya tuh semakin dapat, Mas, karena berempat gitu turun malam-malam. Setelah itu jalan treknya itu kayak apa ya, jadi beda sama yang kita naik gitu, Mas. Kayak jalan tuh udah beda nih gitu. Iya. Setelah udah mulai sadar kayak ini jalan bener ke sini gitu kan. Bener yang orang tadi lewat sini gitu kan, kata salah satu teman saya. Di posisinya itu, Mas, teman saya yang cowok di depan, yang cewek di urutan kedua, saya di urutan ketiga, dan teman saya yang cowok di urutan terakhir, salah satunya. Yang megang senter yang di depan sama yang di belakang. Untuk yang di tengah ini nggak ada senter, Mas, karena yang nyorotinnya itu yang di belakang. Gitu. Ini di sini senter aja udah minim, Mas. Senter udah minim. Jadi yang di depan cuma bawa senter power bank. Senter power bank. Yang di belakang itu cuman senter yang 20 ribuan. Ya 15 ribuan lah, yang senter mainan kayaknya. Emang kocak-kocak pendaki kita. Senter mainan gitu, yang 15 ribuan, tapi ya cukup menerangi lah, gitu, masih gitu. Untuk yang di depan itu menemui jalur yang bercabang, Mas. Bercabang. Nah, pertama kita ambil jalur kiri karena feeling dari kita itu ini kayaknya ke kiri nih tadi ini gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi, Mas, kayaknya dari awal juga bukan ke sini gitu loh. Udah beda masalahnya. Beda gitu, udah beda gitu. Udahlah kayak itu. Nah, di situ trek tuh becek, Mas. Becek dan mulai gerimis lagi, Mas. Mulai gerimis lagi tuh rintik-rintik kita. Ah, di situ tukeran posisi, Mas. Jadi teman saya yang cowok di depan saya, yang cewek tetap kedua. Saya paling belakang. Tukeran gitu. Nah, tukeran. Baterai juga jadi saya, Mas, pas itu. Karena saya posisi paling belakang. Setelah itu
kita turun dengan posisi trek yang becek gitu mas. Teman saya yang di depan saya itu mas jatuh terus mas. Buset. Itu dia bawa carrier gede banget kan. Jatuh terus. 5 langkah jatuh gitu. Berapa langkah jatuh lagi. Karena posisi licin, trek yang licin gitu mas. Tapi saya rada aneh nih jatuhnya nih kata saya. Dalam hati aja mas, kayak kok jatuh bertubi-tubi sih gitu. Sampai dia tuh pas jatuh yang kedua kali memutuskan buat copot sepatunya mas. Karena nyeker aja gitu. Wah ini mah udah nggak bisa nih gitu kan, kayak kita mah biasa nyeker nih gitu. Nah, dia memutuskan nggak pakai sepatu gitu dengan keadaannya telapak kaki telanjang aja gitu mas. Dengan itu dia emang rada cekatan gitu mas, lincah lah gitu. Wah ini nih kata saya tuh, saya rada seneng nih gitu kan, udah nggak mulai jatuhan lagi gitu. Ya takutnya ada apa-apa gitu. Pas jatuh yang ketiga itu mas, jatuhnya keras banget mas, lebih keras dari yang sebelumnya. Dak aja, aduh, sampai berhenti semua itu. Yang di depan juga berhenti, nolongin dia. Karena udah 3 kali, saya meneruskan kayak ngobrol lah sama dia, kenapa gitu. Capek tak atau gimana gitu. Enggak, maksudnya aman katanya dia gitu ya. Tetep aja ya. Aman gitu, cuma licin kata dia tuh gitu. Masih bisa lanjut enggak kata teman cewek saya tuh. Masih. Beneran juga yang dipastiin kan, terus mastiin terus. Itu yang jatuh cewek berarti? Yang jatuh tuh cowok mas. Oh cowok. Jadi cewek yang yang nanyain. Yang nanya-nanyain gitu. Kalau nggak kuat nggak apa-apa aja, makanya kita rada istirahat dulu di sini. Iya. Enggak memungkinkan, di atas juga udah ada yang nunggu kan, teman-teman kita gitu, nunggu bantuan dari kita. Ya berharap sih kita tuh cepat sampai base camp gitu. Setelah melanjutkan perjalanan itu kita itu ada cabang lagi mas, yang dimana itu kita milih ke jalur yang kanan. Iya. Gitu. Jalur yang kanan. Tapi feeling saya tuh mas, ini nambah ngaco jalur tuh mas. Nambah ngaco. Jadi ketemu cabang lagi yang kedua. Kita milih jalur kanan. Yang rada kata teman saya mah yang kanan yang terbaik kan. Padahal sebelumnya kiri mas ya. Iya. Gitu. Ya udahlah kan saya tuh apa ya, kata yang di depan aja. Iya. Dia juga lebih paham lah mungkin kan. Setelah itu kita lanjut terus perjalanan. Yang nggak ada apa-apa mas gitu. Masih aman gitu kan. Setelahnya saya dan teman cewek saya menemukan kayak kain yang ditaliin di pohon yang kecil mas. Pohonnya sih kecil 1,5 meter, tapi udah kayak ada talian. Talinya tuh bukan tali rapi ya, bukan tali apa gitu mas, kain kayak kain kafan mas. Pertama saya tuh kaget mas, manggil teman cewek saya kan yang di depan saya. Sini dulu, ada apa Wan gitu. Ini apa kalau saya tuh gitu kan, karena posisinya saya juga ngawang juga mas ya, kayak aduh udah nggak beres nih gitu. Ada teman cowok yang ngampirin juga gitu kan, ada apa katanya gitu. Berhenti. Enggak lanjut, nggak sempet tahu dia tuh mas pas di situ. Yang tahu tuh teman saya dan teman cewek saya. Gitu. Oke. Akhirnya saya memutuskan buat tadinya ada niatan pengen tukar posisi. Gitu kan. Karena saya udah ngerasa nggak enak nih mas di belakang gitu kan. Benar. Saya tuh lah daripada teman saya kenapa-napa gitu. Udah lanjut aja lah, saya masih kuat kok gitu. Kalau saya nggak kuat, saya pengen gantian. Oke. Di situ udah mulai keanehan. Turun lagi. Yang kedua kalinya itu mas, saya nemuin lagi mas talian kafan lagi mas, yang keduanya itu. Lah ini ada lagi saya tuh, aduh saya positif udah positif aja saya tuh. Oke, itu kayak ada yang beres saya tuh. Ya kan? Udah aja lanjut aja, saya nemuin dengan sendiri gitu mas, kayak nggak bilang siapa gitu. Teman saya sudah pada lewat karena saya posisi terakhir. Terus
lanjut perjalanan. Aduh, di belakang saya ini mas, kayak ada ngikutin mas, kayak ada ngikutin. Tapi bukan posisinya persis di belakang, kayak di samping aja gitu, dari samping. Berarti di samping trek? Di samping trek. Kita kan turunnya kan rada kayak lari gitu mas, kayak rada cepet gitu. Kayak ngikutan mas, lari mas. Itu nggak berani mas, nengok ke belakang itu nggak berani, saya nggak berani. Saya tuh udah positif gitu kan. Dan pada akhirnya kita berempat dengan kesadaran masing-masing bahwa kita tuh kayaknya di jalur ini aja. Kayak buat kayak diputerin gitu ya. Iya. Kita tuh kayak di jalur ini aja gitu kan. Tapi masih lanjut mas, masih dengan kesadaran masing-masing aja itu sih. Oke, masih dilanjutkan. Terus kita turun, kita nemuin kayak gitu lah, pokoknya nemuin jalur itu lagi mas. Kayak, loh, kok kesini lagi? Gitu kan, terus posisinya berhenti, ya berhenti lah sejenak gitu kan, karena mungkin dari 4 orang ini ada keanehan di sini mas ya. Terus saya tuh minta pindah posisi mas. Iya. Jadi posisi seperti awal, jadi teman saya yang di depan, teman cewek yang kedua, saya ketiga, di belakangnya itu teman cowok saya, teman lagi. Saya tuh minta tukar posisi gitu kan. Kayak, mas saya tukar posisi lah gitu. Oh, ya udah emang enggak katanya gitu, ini senternya kata saya. Nah di situ saya jalan tuh kesandung aja mas. Jadi kayak jalan tuh dag lagi ke akar, dag lagi ke akar. Aduh saya tuh kenapa mungkin karena minim penerangan ya mas ya, karena baterainya juga udah mulai redup gimana gitu, jadi saya tuh sandung terus gitu. Nah setelah itu teman cewek saya itu di depan saya itu jatuh mas, jatuh 1 kali, dah nggak apa-apa. Saya bangunin kan, udah nggak apa-apa, dia juga bisa bangun juga. Udah nggak apa-apa, lanjut aman kecil katanya gitu. Lanjut, yang kedua itu jatuhnya lebih keras lagi mas, kayak kejadian waktu temen cowok saya tuh yang kejatuhan. Iya itu, dah dia hampir mau tiduran di situ di trek gitu mas. Untung saya langsung caganin kan sama saya, kenapa gitu. Dia kayak mulai lemas gitu mas, gitu. Aduh Ji, terus kayak ngerintih apa nggak tahu itu, ngerintih apa saya juga nggak paham. Mbak nggak apa-apa tah, mbak diam dulu mas, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kok. Tapi jawab masih jawab itu setelah itu, nggak apa-apa, jangan nggak apa-apanya aja. Kalau saya tuh ya kalau ini ngomong gitu ya, apa yang dirasain gitu, makanya gitu. Saya juga dari awal udah mulai aneh, saya tuh udah jadi kayak gini kan, apa yang dirasain mbak gitu. Ya nggak apa-apa aja lanjut, cuman udah sakit sih kakinya gitu. Ya kalau kakinya sakit udah deh, pokoknya kayak istirahat dulu gitu sambil dipijitin aja gitu. Iya. Kalau kita di situ sedikit menyembuhkan itu rasa sakit nyeri itu mas, pijitin sebentar, terus kata dia cukup, katanya ayo lanjut lagi Ji. Kayak turun lagi masih lama gitu kan. Udah aja setelah turun itu kita tuh jaraknya nggak terlalu jauh-jauhan kayak tadi mas. Jadi rada dekat-dekatan sambil ngobrol kita tuh supaya nggak terlalu mistis lah. Sambil ngobrol dan ada teman saya yang nyeletuk kayak, kerasa nggak sih pada sompral gitu. Yang di depan kan, buset, kerasa apa gitu kan. Udah lanjut kata teman saya, lanjut kerasa apa gitu. Nah, lanjut terus mas, kita nemuin jalan itu lagi mas, masih tetap kesasar, masih jalan itu lagi. Yang tadi jatuh ya udah dilewatin lagi itu. Aduh, itu udah lama banget mas. Tapi ketemunya itu lagi mas, 3 kali. Rada turun, ada lahan
di situ mas, Oh. ada lahan. Jadi kayak nggak tahu anehnya tuh Temurunan itu tuh kayak jalan buntu lah mas. Lahannya tuh lahan jalan buntu, kayak pas kita cek itu kayak masih rindang, semuanya itu pohon kecil-kecil, ada yang gede apa segala macam. Jadi akses jalan tuh nggak ada gitu. Jadi cuma jalan naik doang. Jadi kita tuh turun ke jalan apa ini gitu kan, lahan apa? Gitu. Sebenarnya turun itu dapat naik. Dapat naik iya. Apakah harus naik lagi kan gitu kan? Enggak juga gitu tuh. Nah di situ kita sadar mas. Semuanya sadar, semuanya bilang. Buset. Waduh, gitu. Kayak Disasarin gitu. Ya? iya. Wah kita tuh pertama kayak lihat-lihat di sekitar gitu, ini jalan buntu nih gitu. Udah kita tuh udah lemes semua nih, mas, lemes semua di situ tuh. Aduh, saya dan teman-teman saya tuh kayak ngerompol gitu mas, duduknya Melingkar ya? melingkar. Di situ kita kayak udah pada kerasa nggak enak kan. Ada salah satu teman saya bilang gitu, iya. Ya kita ngomong pelan tapi kita ngomongin semua itu gitu mas. Iya kan, jadi ngerasa kan jadi jalan tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ya, pada iya ngeh sih, lah ya. pada ngeh gitu. Terus, iya katanya gitu kata teman saya semua itu. Saya juga kan iya gitu. Saya di dalam hati gini mas, kayak mungkin ini kehidupan yang terakhir gitu. Kayaknya bakal sampai sini gitu, berarti ya kita tuh bakal sampai sini gitu. Karena dari awal juga saya sih udah feeling nggak enak gitu. Akhirnya kita memutuskan buat